Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perlindungan data pribadi. Dengan peserta kelompok yang pertama yaitu Alex Irawan dengan NIM 30192111002. Yang kedua Sugeng Afrialdi dengan nomor induk mahasiswa 30192111012. Dengan saya sendiri yaitu Tri Utari dengan NIM 30192111013. Pengertian data pribadi. Data pribadi bisa mengacu pada banyak hal, begitu juga dengan penyebutannya, mulai dari informasi pribadi, kerahasiaan pribadi, informasi tentang diri sendiri, dan lain sebagainya. Namun, apapun penyebutannya, semua merujuk pada topik yang sama, yaitu informasi tentang seseorang yang unik dan tidak terkait dengan orang lain. Data pribadi sendiri memiliki dua kata, yaitu data dan pribadi. Data berarti keterangan yang benar dan nyata. Dalam konteks yang lebih luas, artinya keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian atau analisis. Sedangkan di dalam komputer, data merupakan informasi yang dapat diproses seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara. Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan atau suatu keadaan perseorangan dan merupakan representasi dari watak dan sifat. Kemudian data pribadi menurut rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Sedangkan menurut Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sehingga dapat kita simpulkan di sini data pribadi adalah informasi apapun yang berhubungan dengan individu dan orang tersebut bisa diidentifikasi dan teridentifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Setelah kita mengetahui definisi dari data pribadi, kita dapat mengklasifikasikan data pribadi ke dalam beberapa bagian atau jenis. Di antaranya adalah pribadi yang sensitif atau sensitif personal data, yaitu data yang secara alamiah muncul dari dalam diri seseorang dan tidak bisa dipisahkan secara individual. Contohnya yaitu silsilah keluarga, ras atau etnis, agama, data genetik atau data biometrik jari atau suara, data pribadi berkaitan dengan riwayat kesehatan. Yang kedua, data pribadi umum yaitu data pribadi yang sifatnya umum atau yang biasa saja, karena itu bukan merupakan sesuatu yang sensitif apabila dibagikan ke masyarakat luas. Contohnya, nama, alamat tempat tinggal dan nomor KTP, tempat individu bekerja, data keuangan, keadaan keluarga, alamat orang tua, dan lain sebagainya. Yang ketiga, data tindak pidana atau details of criminal offense. Data tindak pidana atau detail of criminal offense merupakan data pribadi yang statusnya berbeda dengan dua jenis data di atas karena berhubungan dengan pidana, maka isi datanya berkaitan dengan riwayat pelanggaran yang dilakukan, kapan pelanggaran itu dilakukan, dan hukuman penjara yang dijalani. Intinya, data tindak pidana adalah keterangan yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seseorang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dijerat pasal pidana. Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan, serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat
beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, di antaranya yaitu penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah atau skimming, di mana pelaku skimming melakukan penarikan dana di tempat lain. Yang kedua, pinjaman online, di mana mekanisme transaksinya mengisi data secara online, akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja, dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah. Yang ketiga, transportasi online, di mana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor WhatsApp. Penyalahgunaan pencurian penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berikut adalah perjalanan perkembangan hukum perlindungan data pribadi. Dapat kita lihat di sini yaitu Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99, kemudian Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 Junto 19 tahun 2016, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G, Undang-Undang Admin Duk nomor 21 tahun 2006 Junto nomor 24 tahun 2013, kemudian ada PP 82 tahun 2012, PP 71 tahun 2019, PP nomor 80 tahun 2019, kemudian ada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lalu bagaimana cara mencegah pencurian data pribadi? Ada beberapa tips dari kami agar terhindar dari pencurian data pribadi. Di antaranya adalah membackup data baik secara online maupun offline. 2. Gunakan VPN jika memiliki home network. 3. Gunakan password Wi-Fi yang kuat. 4. Perbarui perangkat lunak. Yang 5. Mengatur profil pribadi dalam media sosial dan hindari untuk membagikan data pribadi melalui media sosial. Yang 6. Jangan membuka email atau link dari sumber yang tidak dikenal. Dalam sistem hukum nasional sekarang ini telah terdapat perlindungan privasi dari data pribadi. Namun kondisinya memang tersebar sesuai karakteristik sektor masing-masing. Meskipun belum ada undang-undang khusus, bukan berarti tidak ada ketentuan sama sekali terhadap tindak pidana pencurian maupun pembocoran data pribadi tersebut. Apalagi dengan telah adanya PP nomor 71 tahun 2019 dan juga PP nomor 80 tahun 2019 yang juga mengatur aspek perlindungan data pribadi, maka setiap penyelenggara sistem elektronik selayaknya memenuhi kepatuhan hukum atas perlindungan data pribadi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam kedua PP tersebut diuraikan asas-asas perlindungan data pribadi berdasarkan kelaziman atau best practice telah diakomodir dalam pasal 2 ayat 5 PP nomor 71 tahun 2019 dan pasal 33 PP nomor 80 tahun 2019 serta juga terdapat ancaman sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan atas aturan tersebut. Kemudian tanggung jawab hukum perdata di dalam pasal Undang-Undang ITE telah menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuannya. Setidaknya terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum atau PMH atas dasar kesalahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 1365 KUH Perdata maupun atas dasar ketidakpatutan atau ketidakhati-hatian sebagaimana tercantum dalam 1366 KUH Perdata. Pasal 3 Undang-Undang ITE telah menyatakan adanya prinsip kehati-hatian dan juga memberikan tanggung jawab kepada setiap penyelenggara sistem elektronik baik korporasi maupun pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas sistem elektronik yakni harus andal, aman, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 3. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.